Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Gerak cepat Satuan Reskrim Polres Sumba Barat Daya Polda Nusa Tenggara Timur dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan satu korban meninggal dunia. Hanya dalam waktu kurang dari 24 jam, 5 orang pelaku berhasil diamankan oleh gabungan personel Polsek Wewewa Timur bersama Satuan Reskrim Polres Sumba Barat Daya. Kasat Reskrim Polres Sumba Barat Daya, Polda Nusa Tenggara Timur, AKP Iketut Rai Artika, menegaskan bahwa proses penyidikan terhadap kelima orang pelaku akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dapat saya jelaskan terkait kasus pembunuhan yang terjadi di kampung Ombakamia yang mengakibatkan korban MD dan luka-luka. Korban MD Nomensius Judimus Tami meninggal dunia, sedangkan korban luka Matius Golu. Di sini kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan sudah penetapan tersangka sebanyak 5 orang. Namun dari kasus pembunuhan ini terdapat satu pelaku yang masih di bawah umur, belum 17 tahun. Kita sudah lakukan penahanan terhadap tersangka. Selanjutnya kita akan mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan. Itu kronologinya berawal dari salah satu adik korban mengendarai motor dan dia gas-gas dekat rumah dari pelaku. Alasan dia gas-gas motor itu karena gas putus. Sehingga dia perbaiki, lalu dari para pelaku mendatangi adik dari korban di sini, sempat melakukan penganiayaan, menempeleng 1 kali dan memotong spakbor motor. Selanjutnya dari adik korban menyampaikan ke saudara-saudaranya, sehingga terjadi penyerangan lagi yang mengakibatkan istri dari pelaku mengalami luka akibat lemparan. Karena merasa dilempar, kembali melakukan pengejaran terhadap pelaku. Namun dari korban itu sendiri merasa tidak melakukan perbuatannya, dia tidak ikut lari. Diketemukan oleh para pelaku, lalu melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan orangnya meninggal. Di informasi berikutnya, pemirsa, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono memimpin langsung upacara pelantikan Irwasda Polda Maluku Utara serta serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran di Polda Maluku Utara di Aula Polres Ternate. Pemirsa, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Dr. Andes Waris Agono MSI memimpin upacara pelantikan Irwasda dan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolres di jajaran Polda Maluku Utara bertempat di Aula Polres Ternate. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kegiatan ini dihadiri oleh pejabat utama Polda Maluku Utara, Kapolres jajaran Polda Maluku Utara, Ketua Bayangkari Daerah Maluku Utara, serta sejumlah personel Polda Maluku Utara. Upacara serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan berita acara pelantikan, pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan fakta integritas sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas kepolisian. Sejumlah pejabat utama yang melaksanakan serah terima jabatan, yakni Irwasda Polda Maluku Utara, Direskrimsus, Direskrimum, Dirsamapta, dan Kepala SPN Polda Maluku Utara. Sementara itu, untuk serah terima jabatan Kapolres terdiri dari Kapolres Halmahera Timur, Kapolres Pulau Morotai, Kapolres Halmahera Utara, Kapolres Halmahera Barat, dan Kapolres Halmahera Tengah. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono mengapresiasi dan berharap para pejabat baru dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku Utara. Informasi yang dapat kami sampaikan, saya Bribda Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Dan pemirsa, dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-79, Polri menggelar acara apresiasi kreasi Polri untuk masyarakat pada Selasa malam bertempat di Auditorium STIK PTIK Jakarta Selatan. Berikut informasi selengkapnya.
Malam Apresiasi Kreasi Polri untuk Masyarakat diawali dengan kehadiran Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Nyonya Juliati Sigit, beserta rombongan pejabat utama Mabes Polri dan istri. Kedatangan Kapolri disambut meriah dengan penampilan tarian teatrikal Nusantara yang menyajikan tarian sekaligus membawakan kisah perjuangan dan wujud nyata Polri dalam mendukung Astasita serta ketahanan pangan nasional. Pada kesempatan ini, Kapolri juga menyaksikan pameran karya juara lomba kreatif kategori Polri dan umum. Dilanjutkan dengan momen penganugerahan dan penyerahan piala penghargaan kepada seluruh pemenang lomba. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga berinteraksi dengan para pemenang. Salah satu momen spesial pada malam apresiasi ini adalah interaksi Kapolri bersama Hafiza, yaitu peraih juara 1 lomba mendongeng. Hafiza yang bercita-cita menjadi seorang polisi wanita menceritakan dongeng karangannya tentang polisi yang baik hati. Lihat Bapak polisi alangkah kokohnya, stop kanan dan kiri mobil dan sepeda. Aku pun harus tahu aturan polisi. Jalan berhati-hati di sebelah kiri. Jalan berhati-hati di sebelah kiri. Akhirnya kamu pun bisa menyeberang dengan aman. Tak lupa kamu ucapkan dari kejauhan, terima kasih Pak Polisi. Dan Pak Polisi pun melandaikan tangannya. Dadah anak-anak. Polri selalu berkomitmen untuk menjadi sahabat anak dan masyarakat. Melalui malam apresiasi kreasi ini, Polri mewujudkan ikatan erat antara Polri dan masyarakat bersama menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadiri puncak acara Awarding Day dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-79 yang digelar di Auditorium STIK PTIK Lemdiklat Polri Jakarta Selatan pada Selasa malam 22 Juli 2025. Kegiatan ini menjadi wujud apresiasi Polri kepada masyarakat dan anggotanya yang telah berkontribusi melalui aksi inspiratif dan kreasi positif. Penyerahan penghargaan oleh Kapolri ini dilaksanakan di Auditorium STIK PTIK Lemdiklat Polri Jakarta Selatan pada Selasa malam 22 Juli 2025. Dalam momentum malam penganugerahan tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyerahkan piagam penghargaan kepada kontingen Polri yang sukses meraih 50 medali di World Police and Fire Games atau WPFG tahun 2025. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi institusi kepolisian Republik Indonesia terhadap personel berprestasi. Terdapat 50 medali yang berhasil diraih, di antaranya 23 medali emas, 11 medali perak, dan 16 medali perunggu. Pada prestasi cabang unggulan, tim atlet Polri mencetak prestasi gemilang pada 5 kategori cabang olahraga, yaitu judo, balap sepeda, taekwondo, bola voli, dan golf. Pada cabang olahraga judo, tim atlet Polri meraih 10 medali, di antaranya 6 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Pada cabang olahraga balap sepeda, tim atlet Polri meraih 20 medali, di antaranya 7 medali emas, 6 medali perak, dan 7 medali perunggu. Pada cabang olahraga taekwondo, tim atlet Polri berhasil meraih 9 medali, di antaranya 5 medali emas, 2 medali perak, dan 2 medali perunggu. Pada cabang olahraga bola voli, tim atlet Polri berhasil meraih 1 medali emas. Sedangkan pada cabang olahraga golf, tim atlet Polri meraih 10 medali, di antaranya 4 medali emas, 2 medali perak, dan 4 medali perunggu. Prestasi yang ditorehkan tim atlet Polri di ajang olahraga bergengsi ini tak hanya membawa nama institusi Polri ke kancah dunia, namun juga mengharumkan nama Indonesia karena masuk ke dalam 10 besar dari 70 negara peserta. Bapak Kapolri turut memberikan penghargaan atas prestasi personil Polri
ya yang mengikuti kegiatan ajang dunia internasional, yaitu dari kontingen Polri dalam ajang World Police and Fire Games tahun 2025 di Birmingham, Alabama, Amerika Serikat, yang berlangsung sejak 27 Juni hingga 6 Juli yang lalu tahun 2025 dan berhasil memperoleh 50 medali serta masuk dalam 10 besar dari 70 negara peserta. Apresiasi pimpinan Polri, dalam hal ini adalah Bapak Kapolri, atas keikutsertaan seluruh pihak dalam memeriahkan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025. Tentu diharapkan juga kepada setiap peserta ini bisa menjadi suatu contoh atau teladan sehingga menghasilkan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, di mana juga serta memberikan edukasi pengetahuan kepada masyarakat. Prestasi di ajang World Police and Fire Games menunjukkan bahwa anggota Polri mampu berkompetisi secara profesional di tingkat internasional seiring upaya peningkatan SDM bermutu dalam lingkungan Polri. Dengan diberikannya penghargaan kepada atlet Polri peraih 50 medali di WPFG 2025, menunjukkan komitmen Polri untuk terus mendorong sinergi dengan publik melalui prestasi dan inovasi, menumbuhkan semangat kolaborasi yang membawa Indonesia di panggung global. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Subsatgas Kesehatan Satgas Bana Ops Damai Kartens 2025 kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat Papua. Pada Kamis 17 Juli 2025, tim yang dipimpin oleh Ibda Sintia Novotna melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan dan menciptakan momen humanis bersama anak-anak di halaman SD Torsina, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan aparat keamanan dalam membangun kedekatan emosional dan memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada komunitas lokal. Kegiatan utama yang dilaksanakan adalah pengecekan kesehatan bagi anak-anak Timika. Selain itu, personel Satgas Ops Damai Kartens 2025 juga memanfaatkan kesempatan ini untuk berinteraksi langsung dengan anak-anak melalui pendekatan yang humanis. Mereka berbagi makanan ringan dan terlibat dalam sesi berbagi cerita, menciptakan suasana akrab dan penuh keceriaan yang mampu menghilangkan sekat antara aparat dan warga sipil. Momen humanis ini memiliki tujuan yang lebih dalam daripada sekedar pemeriksaan kesehatan. Kehadiran personel kepolisian yang ramah dan peduli diharapkan dapat membangun kepercayaan anak-anak terhadap aparat keamanan, menumbuhkan rasa aman, serta memberikan citra positif Polri di mata generasi muda Papua. Interaksi langsung ini menjadi jembatan penting dalam mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, khususnya di wilayah yang rentan terhadap konflik. Bagi anak-anak Timika, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat kesehatan langsung, tetapi juga menjadi pengalaman yang berkesan. Senyum dan tawa yang terpancar dari wajah mereka menunjukkan betapa pentingnya kehadiran aparat yang tidak hanya berfokus pada tugas keamanan, tetapi juga peduli terhadap aspek sosial dan kesejahteraan. Ini adalah investasi jangka panjang dalam membangun perdamaian dan stabilitas di tanah Papua. Selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman dan terkendali. Keberhasilan ini menegaskan komitmen Satgas Ban Ops Damai Kartens 2025 dalam menjalankan tugas dengan pendekatan yang humanis dan persuasif. Diharapkan inisiatif semacam ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat Timika, memperkuat sinergi antara Polri dan rakyat demi masa depan Papua yang lebih damai dan sejahtera. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.